Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was sada was salihin wa jami' a'immatir rasyidin wa jami' awliya'illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aina makanu khususan Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani wa ilal al-Imam al-Jalalain al-Imam Jalaluddin al-Mahalli wal Jalaluddin as-Suyuti amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wadhkur iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Ini ayat 127. Ayat 127 surat Al-Baqarah. Kemarin kita sudah kaji, kita sambungkan dengan ayat yang berikutnya. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim mengangkat tiang-tiang Ka'bah, wa Ismailu dan putranya yaitu Nabi Ismail. Jadi Ka'bah itu dibugar habis oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan memang sebelum Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan memang pertama yang membangun itu ya Nabi Ibrahim. Jadi pertama Nabi Ibrahim memulai pembangunan dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Berdua anak beranak. Ketika membangun, beliau sambil berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami ini, bangunan kami ini. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu doanya orang bangun masjid.
ikhlas lillahi ta'ala. Ya Allah, terimalah amal kami ini, bangunan kami ini, Ka'bah ini. Innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dua orang muslimain, dua orang muslim. Jadi bahasa muslim itu sudah ada mulai zaman sebelum Rasulullah. Dua orang muslim, laka wa min dzurriyyatina, orang muslim yang memasrahkan diri kepadamu dan juga keturunan-keturunan kami. Jadi atuk yang bagus tuh yang mendoakan cucu cicitnya ke bawah. Itu atuk yang bagus. Doa untuk diri sendiri aja. Jadi doa Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kami. Kita doa untuk anak cucu kita juga. Jadi kadang-kadang kita ini tak tahu. Jadi orang ini taat, sholat bagus, ibadah bagus. Tak tahu kita, ini doanya atuk-atuk kita terdahulu. Akhirnya doa atuk kita diterima sama Allah, kita dimudahkan sama Allah. Jadi jadilah cucu-cucu yang berterima kasih kepada atuk-atuknya, nenek moyangnya. Doain orang tuanya, nenek moyangnya dulu, atuk-atuknya. Kemudian wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, menjadi umat yang Islam, yaitu memasrahkan diri kepada Engkau ya Allah. Jadi turunan kami nanti jadikan orang Islam semuanya ya Allah, orang yang memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arina manasikana wa tub alaina. Wa arina yaitu alimna manasikana, maksudnya ajarkan kepada kami ibadah-ibadah kami itu ya Allah. Manasik itu bisa berarti ibadah secara umum, bisa berarti haji. Jadi Nabi Ibrahim, ajarkan kami ya Allah, macam mana cara beribadah itu, ajarkan kami. Wa tub alaina, terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha menerima taubat. Kemudian beliau lanjut berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah pada mereka seorang rasul dari mereka sendiri. Nah, jadi ini doanya Nabi Ibrahim, minta nanti keturunannya itu utus, ya Allah utuslah nanti dari keturunan itu, katanya Nabi Ibrahim tadi, satu nabi dari golongan mereka sendiri, nah, bukan dari yang lain. Rasulam minhum yatlu alaihim ayatik, yang mana Rasul tadi membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, yaitu Al-Quran. Makanya Nabi terakhir Nabi Muhammad itu dari keturunannya Nabi Ibrahim. Ya, doanya berkah, doanya si kakek. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, dan dia mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu apa-apa yang ada di dalamnya hikmah, yaitu berupa hukum-hukum. Wa yuzakkihim, dan Nabi tersebut mensucikan mereka, membersihkan mereka. Wa yuzakkihim itu artinya membersihkan, mensucikan. Namanya ada nama tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu namanya membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela. Itu tazkiyatun nafas namanya. Itu bahasa-bahasa tasawuf. Tazkiyatun nafas itu membersihkan
diri, membersihkan jiwa, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Wa yuzakkihim yutahhiru minasyirk, dan termasuk yang paling tercela, sifat yang paling najis, yang paling harus dibersihkan di dalam jiwa, yaitu najis kesyirikan. Wa yuzakkihim ay yutahhiruhum minasyirk, yang Rasul tadi membersihkan mereka dari syirik, mensucikan mereka dari syirik, jadi enggak syirik lagi. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau zat yang maha agung lagi maha bijaksana. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Barang siapa wamal yarghabu am millati Ibrahim fayatruku, barang siapa yang tidak suka terhadap agamanya Nabi Ibrahim, kemudian dia meninggalkan agamanya Nabi Ibrahim. Siapa yang tidak suka kepada agamanya Nabi Ibrahim dan meninggalkannya, illa man safiha nafsah, kecuali orang yang bodoh. Tidaklah benci terhadap agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Safih. Safih itu kalau bahasa di Indonesia itu idiot. Kalau jahil itu bodoh biasa. Tapi kalau bilang safih, safih itu bahlul, idiot. Nah, di bawah standar bodoh. Safih nafsah. Annaha makhlukah lillahi yajibu alaiha ibadatuhu awis takhaffa biha wamtahanaha walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya aku benar-benar telah memilih, kami telah memilih, kata Allah, telah memilih Ibrahim di dunia ini, birisalah wal khullah. Nabi Ibrahim di dunia ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Aku pilih. Penduduk dunia ini, manusia ini sangat banyak jumlahnya, tapi nabi itu dipilih sama Allah. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai Nabi Ibrahim, Nabi sampai Rasulullah SAW. Itu Allah milih. Bukan ada orang nak berjuang, aku nak jadi nabi, rajin ibadah, mana bisa. Nabi itu Allah pilih. Allah pilih. Kalau kita lebarkan lagi, maka sesungguhnya orang-orang soleh itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya nabi tak bisa orang ini nak berjuang jadi nabi, mana bisa. Allah pilihlah tuh. Siapa Nabi? Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu dipilih sama Allah. Itu dipilih, Allah yang pilih. Begitu juga orang-orang soleh. Allah pilih, nih, ini. Tetapi secara syariat kita wajib beribadah, wajib. Itu hadiah yang luar biasa. Kemudian wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya Nabiullah Ibrahim nanti di akhirat itu termasuk orang-orang yang saleh. Alladzina lahum ad-darajatul ula, yaitu orang yang mempunyai derajat yang tinggi di akhirat. Para nabi derajatnya tinggi. Idza qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berkata kepadanya, yaitu Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, inqad lillah, ikuti, maksudnya taatlah kepada Allah, ikuti Allah. Wa akhlis lahu dinak, dan ikhlaslah kamu kepada Allah dalam agamamu. Aslim maksudnya.
Qala aslamtu li rabbil alamin. Kata Nabi, saya Islam, saya ikut, saya ikhlas, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Disuruh sama Allah ikut Islam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya wa Yakub, dan juga Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tengok, orang tua wasiatnya kepada anak bagus. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub wasiat dengan anaknya apa? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, Allah telah memilihkan kalian agama. Ini wasiat seorang tua. Maksudnya Allah sudah memilihkan kalian ini agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu agama Islam. Maka kalian jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu orang tua yang bagus wasiat sama anak. Nak, engkau jaga bagus-bagus agamamu. Kalau bapak dah tak ada, engkau harus jadi orang yang taat kepada Allah. Tak usah degil-degil, tak usah jadi orang fasik. Orang itu orang tua pilihan yang dia berwasiat kepada anaknya yang demikian. Nabi Ibrahim wasiat kepada anaknya, ini agama Islam sudah ada, kau jangan sampai mati, jangan sampai kau meninggal kecuali engkau beragama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nahyun antarkil Islam wa amrun bis sabat alaihi ila musadafatil maut, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabi Yakub melarang anak-anaknya meninggalkan Islam dan menyuruh untuk tetap memegang Islam sampai mati. Itu. Kadang orang tua zaman sekarang ini terlalu meremehkan Islam. Terlalu meremehkan Islam, maksudnya gimana? Berapa banyak orang tua yang anaknya nih nggak sholat dibiarin aja? Berapa banyak? Banyak. Bahkan orang tuanya mungkin tak sholat. Macam mana dia nak wasiat? Nak, jangan tinggalkan sholat. Nak, dia sendiri tak sholat. Masya Allah, di sekolah-sekolah Pak, anak-anak tuh umur-umur udah balik semua, setingkat SMA, mana tak balik. Itu 9, saya bukan ngarang, saya duduk depan mereka, saya tanya, saya suruh jujur. Ya di kampung kita nih lah, di mana lagi nak cerita kampung orang pula. Jadi anak-anak tuh, coba Pak Guru tanya lah sama murid-muridnya tuh, suruh jujur dia. Siapa yang sholatnya di sini bolong-bolong yang jujur? Itu 99% angkat tangan. Itu anak siapa? Anak jin? Bukan anak jin, itu anak manusia. Dia punya mama, dia punya bapak, itu semuanya. Dia punya mama, dia punya bapak. Macam mana orang tua kok nggak perhatian sama sholat anaknya? Tapi yang diberikan, kau besok belajar, besok ujian, kata dia. Kan? Besok ini awas, ini itu yang dicek. Tapi sholat tak sholat, dianggap angin lalu saja. Kau jadi profesor nak, tak sholat tak ada guna, tak ada gunanya sama ini. Tidak ada, nanti bang di akhirat dipanggil bapak profesor, doktor, dipanggil gitu. Tak ada cerita, panggil dia sama nama bapaknya. Profesor itu gelar duniawi semua. Jadi itu menunjukkan orang tua yang dia tidak peduli terhadap agama anaknya. Ya harus keras. Memang didik itu Rasulullah menyuruh pukul kalau udah 10 tahun anak ini meninggalkan sholat, pukul kata Rasulullah. Itu SOP.
Coba kalau tak dipukul, coba saya kalau tak dipukul. Mulai 7 tahun tak dibangunkan sembarang, pokoknya yang penting sarapan nak, sudah. Udah makan siang nak, sudah time nak tidur, udah kencing nak, sudah. Itu yang diabsen orang tua kan. Nak bukan kau udah salat subuh nak, enggak itu yang ditanyakan. Siang, udah makan, sudah mak, sudah. Bukan ditanya sholat dulu, dah sholat zuhur belum. Namanya anak nih, kalau masalah makan tak perlu ditanya. Dia kalau lapar makan sendiri dia tuh. Tapi kalau sholat tak ditanya, ya tak ada cerita. Tak ada cerita. Kalau makan tak usah tanya. Lapar dia pergi ke dapur, buka lemari, makan ya. Kau makan? Iya mak, belum makan. Iya. Sholat yang diperhatikan. Jadi jangan sampai mati anaknya nggak pada sholat. Nah itu orang rugi dunia akhirat. Orang tua itu yang rugi dunia akhirat. Bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Allah Yakub alaihissalam itu perhatian sekali terhadap agama anaknya. Nabi Yakub alaihissalam 12 anaknya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ini semuanya menjadi nabi. Yang jadi rasul di Nabi Yusuf. Kemudian setelah saudara-saudaranya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub berdoa memintakan ampun, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu keterangan diangkatlah semua saudara-saudara Nabi Yakub itu, saudara-saudara Nabi Yusuf itu diangkat menjadi nabi. Itu anak soleh, bapaknya perhatian terhadap anaknya. Sekarang ini biasa. Anak SMA nggak sholat tuh biasa sudah. Justru yang sholat ini macam pelajar yang aneh gitu. Aneh sekarang. Mau ada anak sekolah SMA subuh sholat zuhur, asar, maghrib, isya 5 waktu full. Ini makhluk langka di tahun 2021 ini. Makhluk langka. Kenapa bisa? Kenapa bisa jadi langka? Karena orang tuanya tidak perhatian terhadap tanggung jawab tuh di akhirat tuh. Bukan senang-senang. Anak itu pun akan menuntut orang tuanya ketika tidak dididik secara SOP-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kau jangan mati nak kecuali kau jadi orang soleh. Kau jangan sampai meninggalkan agama. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah memberi kita semua keturunan yang solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Falamma qala al-yahudu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam alasta ta'lam anna yaquba yauma mata awsa banihi bil yahudiyyah. Nah, orang Yahudi ketika mendengar ayat di atas ini, wa wassabiya Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bunayya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata orang-orang Yahudi, bukankah engkau tahu Muhammad, Nabi Yakub itu ketika beliau hari wafatnya beliau berwasiat kepada anaknya agar tetap berpegang kepada Yahudi, agama Yahudi. Kata orang Yahudi, Muhammad, Nabi Yakub itu waktu memang dia pas hari wafatnya berwasiat kepada anaknya itu. Itu penting luar biasa tuh. Jadi kata orang Yahudi, Nabi Yakub kan wasiat ke anaknya untuk jangan meninggalkan Yahudinya, pilih Yahudi. Aduh, dia komplain sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nunggu aja, nunggu wahyu lagi. Nazala am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi ketika
orang Yahudi komplain, Allah menurunkan ayat jawaban daripada komplainnya orang Yahudi. Ayatnya, am kuntum syuhada idh hadara yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi am kuntum syuhada, apa kalian ini menyaksikan waktu Nabi Yakub itu waktu wafatnya, apakah kalian menyaksikan? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal mautu, ketika kematian itu datang kepada Nabi Yakub, apa kalian ada di situ? Kalian kok bilang Nabi Yakub itu berwasiat agar anaknya tetap beragama Yahudi? Kalian memang ada di situ, dengarkan wasiatnya. Begitu kan. Tahu nggak kalian apa yang diwasiatkan? Itu qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Di akhir hayatnya Nabi Yakub alaihissalam, apa yang keluar dari lisan beliau kepada anak-anaknya? Apa kata? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, setelah ayahmu ini tak ada, kalian nak nyembah apa nak? Betul. Kalau bapak dah mati, kau ni nak nyembah apa nak? Itu kajang itu. Bapak, kalau bapak dah mati, kau ni nak jadi apa engkau sekarang? Apa tetap degil, apa kau nak jadi orang yang soleh, yang taat? Ma ta'buduna min ba'di, ai ba'di mauti. Apa yang akan kau sembah, yang kalian sembah setelah aku meninggal? Kata Nabi Yakub kepada anaknya. Kalau anaknya menjawab, ini anak-anak soleh. Anak-anak soleh ini semuanya sudah bertobat. Ini semuanya sudah bertobat. Memang waktu kecilnya Nabi Yusuf pernah ingin dicoba, saudara saya ingin mencoba membunuh Nabi Yusuf. Itu zaman awal, masih belum diangkat menjadi nabi saudara-saudaranya. Jadi tobat, diangkat jadi nabi. Ini ketika wafat, ini sudah orangnya, anak putranya sudah soleh semua, sudah tobat semua. Ketika ditanya, kalian mau nyembah apa setelah ayah meninggal nak? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kata anak-anaknya Nabi Yakub, kami akan menyembah Tuhanmu, ya, kami akan menyembah Tuhanmu ayah, wa ilaha abaika, dan Tuhannya ayah-ayah, bapak-bapaknya ayah. Siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak. Karena Nabi Yakub ini putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak ini putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Nabi Ismail bukan Yahudi. Nabi Ishak bukan Yahudi. Yahudi itu setelah Nabi Yakub alaihissalam. Yahudi itu Israel. Israel itu adalah Bani Israel, adalah nama Israel itu nama lain dari Yakub alaihissalam. Jadi Bani Israel itu anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Sementara Nabiullah Ishak ini ayahnya, berarti di atasnya. Nabi Ibrahim atuknya, berarti sudah jelas bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ini putranya, sama adik-beradik dengan Nabiullah Ishak alaihissalam. Dan dari Nabi Ismail inilah akhirnya menurunkan bangsa Arab, dan disitulah diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agamanya Nabi Ibrahim Islam, dari Rasulullah naik sampai Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim. Kata anak-anaknya Nabi Yakub, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhannya ayah-ayahmu. Siapa? Ibrahim. Ibrahim ini memang atuknya nenek moyangnya juga sama, mengerucut dari Rasulullah ke Nabi Ismail, ketemu di Nabi Ibrahim. Dari orang Yahudi ya ke Nabi Yakub, Nabi Ishak, ketemunya di Nabi Ibrahim. Bukan kamu, kan orang Yahudi tadi bilang Nabi Yakub itu pesannya kamu agar pegang agama Yahudi aja, nggak usah kemana-mana. Tidak ternyata, tapi yang dipegang agamanya yaitu
agamanya Nabi Ibrahim. Nah, termasuk Nabi Ishak, Nabi Ismail, yaitu ilahu wahida, Tuhan yang satu. Karena mereka itu mengatakan Uzair itu Uzairubnullah. Uzair itu dianggap anaknya Allah, berarti dia bukan ilahan wahida. Ilahan wahida, Tuhan itu harus satu. Tidak bisa, tidak masuk akal Tuhan itu lebih dari satu. Atau Tuhan beranak, ya tetap tidak masuk akal. Macam mana kalau Tuhan beranak? Nanti Tuhan akan ambil menantu lah. Wah, repot nih cari menantu Tuhan. Macam mana? Repot. Kalau udah punya menantu, punya cucu pula. Kacau jadinya. Tuhan itu harus satu. Dan Tuhan itu jangan disama-samakan seperti manusia. Ada laki-laki, perempuan. Harus ada laki-laki, harus ada perempuan. Gak usah gitu. Malaikat aja nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Ini kok kita nak bilang Tuhan tuh punya anak, berarti macam dianggap Tuhan ini kalau tak laki-laki jadinya perempuan. Tak boleh. Bahkan mereka orang-orang Yahudi mengatakan malaikat itu anak-anak perempuan Tuhan. Itu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami Islam, kami taat, kami mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Bimakna hamzatul inkar, ay lam tahduruhu waqta mauti fa kaifa tunsabuna ilaihi ma la yaliku bihi. Jadi di dalam Al-Quran Allah menggunakan am kuntum syuhada. Apakah kalian, am pakai am, itu berarti apa? Namanya istifham ingkari. Maksudnya artinya apa? Kalian tuh kan nggak hadir waktu Nabi Yakub itu di akhir hayatnya, kalian tuh nggak ada di situ. Kok kalian berani ngomong begini, wasiat gini? Kalian jangan berbicara dengan sesuatu yang tidak pantas, yang pembohongan namanya, yang kalian tidak tahu. Kalian sandarkan kepada Nabi Yakub alaihissalam, pada Nabi Yakub tidak berkata demikian. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun mubtada'un wal isyarah ila Ibrahim wa Yakub wa banihima. Tilka ummatun, umat itu, mereka itu maksudnya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ismail dan keturunan-keturunannya yang muslimin. Ummatun qad khalat, adalah umat-umat yang telah lalu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu umat-umat yang telah lalu. Mereka itu adalah umat-umat yang telah lalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Maka bagi mereka apa amal-amal yang mereka telah lakukan itu bagi mereka, pahalanya bagi mereka, balasannya bagi mereka. Walakum ma kasabtum, dan bagimu adalah apa yang engkau amalkan. Walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun kama la yus'aluna an amalikum wal jumlatu ta'kidun lima qabla. Sebaliknya, kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka amalkan. Orang ini masing-masing. Kau tak usah fokus kepada amal orang. Engkau tidak akan ditanya tentang amal-amal mereka itu yang sudah lalu, tapi engkau akan ditanya tentang amal-amalmu. Kalian pun, mereka pun tidak akan ditanya tentang apa yang kamu perbuatkan. Masing-masing akan bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu.
Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian orang-orang Yahudi berkata, kunu hudan au nasara tahtadu. Kalian ini jadilah orang-orang Yahudi, jadilah Yahudi atau jadilah Nasrani, maka kalian akan mendapat petunjuk. Kata mereka, kalian jadilah Yahudi, jadilah Nasrani, maka kalian akan mendapat petunjuk. Waqail awal Yahud al-Madinah wasani Nasara Najran. Waqalu kunu hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi Madinah dulu tuh orang-orang Yahudi ada di situ. Kalau sekarang di daerah Palestina sana orang di Yerusalem. Dulu orang Yahudi itu tinggalnya di Madinah. Nah, ini yang berkata nih waqalu kunu hudan aw nasara. Ini Yahudi Madinah. Orang Yahudi Madinah bilang, kalian jadi Yahudi, jadilah Yahudi. Aw nasara, orang-orang Nasrani juga bilang begitu. Nasrani Najran. Najran itu adalah daerah Nasrani dulu. Kata mereka, jadilah kalian orang-orang Nasrani. Tahtadu, maka kalian akan mendapat petunjuk, kata mereka. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, tapi kami akan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Karena agama mereka ini dah bengkok-bengkok. Sudah terjadi perubahan-perubahan. Nabi dianggap menjadi anak Tuhan. Sudah bengkok. Makanya ketika mereka menyuruh orang Yahudi, nyuruh agar orang-orang Islam ini suruh jadi Yahudi. Orang Nasrani suruh jadi Nasrani. Dijawab, kami ngikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Ma'ilan anil adyan kulliha ila dinil qawim. Nabi Ibrahim ini agamanya lurus. Sampai Nabi Ismail lurus. Jadi tidak ada pembelokan-pembelokan dari pengikut-pengikutnya. Nah, kalau kita tengok yang lain kan, ya Nabi dianggap Tuhan, dianggap anak, itu tidak pembelokan. Sebenarnya Nabi Ibrahim tidak, lurus. Kami ikut agamanya Nabi Ibrahim. Katakan kepada mereka, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Katakanlah, qulu, katakanlah wahai orang-orang mukmin, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu suhuf, lembaran-lembaran 10 kalau Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ismail, wa Ishak, wa Yaqub, wal asbat. Asbat itu siapa? Asbat itu adalah putra-putranya Nabi Yaqub, itu namanya asbat, yang akhirnya menjadi kabilah-kabilah Yahudi. Asbat 12. 12 termasuk Nabi Yusuf alaihi salam, wal asbat. Jadi pembelokannya itu bukan dimulai dari putra-putranya Nabi Yakub. Bukan. Putranya Nabi Yakub 12. Ini semuanya agamanya masih agama yang lurus, gak ada pembelokan. Kemudian pengikut Yahudi yang setelahnya pengikutnya, mereka membelokkan, mereka bilang Uzair ibnullah, Uzair itu putranya Allah. Nasrani juga membelokkan Nabi Isa, jadi dianggap anaknya Tuhan. Nah, tadi ada pembelokan. Tapi yang para nabi ini, putra-putranya itu masih lurus. Asbat ini masih lurus sekali. Wa nahnu lahu muslimun. Asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat,
wa Isa, dan yang diberikan kepada Nabi Isa yaitu Injil, wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan apa-apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan antara satu di antara mereka. Fanu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din kal yahud wan nasara wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya Islam, taat, ikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengakui semuanya, la nufarriqu baina ahadin minhum, semua diimani. Nabi Ibrahim imani, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Nabi Musa yang itu nabinya orang Yahudi, orang Islam juga mengakui. Nabi Isa yang itu nabinya orang Nasrani, Islam juga mengakui. Kami tidak pilih-pilih, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.